beri kami pengetahuan yang cukup, kebijaksanaan ya Bapak, agar kami bisa memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk dosen kami ya Bapak, kiranya Engkau memberikan hamba-Mu itu kesabaran ya Bapak, agar mereka bisa mendidik kami, mengajari kami ya Bapak, anak-anaknya, mahasiswa-mahasiswanya, agar kami bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bisa tahu pengertian ya Bapak, di masa depan nanti ya Bapak. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapak, yang pada saat ini sedang bekerja untuk mencari rezeki nafkah ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapak, di dalam pekerjaan mereka, beri mereka umur yang panjang, kesehatan ya Bapak, murah rezeki, agar mereka bisa menyekolahkan kami anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan bisa mereka rasakan sukacitanya kelak nanti di usia tuanya ya Bapak bersama kami anak-anaknya ya Bapak. Begitu juga ya Bapak, kami juga berdoa untuk pribadi kami ya Bapak, agar kami jadikan kami ya Bapak anak-anakmu yang takut akan Engkau ya Bapak. Ajari kami ya Bapak agar kami bisa menuntut ilmu yang ke negeri Cina ya Bapak, agar kami bisa melayani orang-orang atau hamba-hambamu nanti kelak menjadi guru nanti ya Bapak. Begitu banyak dosa dan pelanggaran kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja ya Bapak, kiranya Kau hapuskan dari Bapak agar tidak terhalang kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan memulai dari hafalan kita ya, dari hafalan kita yang minggu yang lalu yang telah disampaikan tugas kita. Silakanlah mulai membaca, menghafal beberapa apa itu ada 16 kata itu kemarin. Dimulai dari silakan dari Trivin. Silakan Trivin. Buka kamera ya. Apakah Trivin ada? Kalau tidak ada Trivin, kita lanjutkan kepada Nirwana. Silakan Nirwana. Baik Pak, yang pertama itu balau, artinya saya Silakan dibuka kamera dulu, kamera. Terus blepo, saya melihat, pempo saya mengirim. Enggak, silakan buka kamera dulu. Silakan buka kamera, biar bisa saya lihat. Baik Pak, yang pertama itu balau artinya saya melemparkan. Terus yang kedua itu blepo artinya saya melihat. Yang ketiga itu pempo artinya saya mengirim. Yang keempat itu JTO artinya saya mencari. Yang kelima itu ago artinya saya memimpin. Yang keenam itu kairo artinya saya bersukacita. Yang ketujuh itu pisteo artinya saya percaya. Terus yang ke-8 diakoneo artinya saya melayani. Yang ke-9 peripateo artinya saya berjalan. Yang ke-10 dokeo artinya saya mengirim. Dokeo artinya saya mengira. Terus yang ke-11 itu proskuneo artinya saya menyembah. Yang ke-12 itu deo artinya saya mengikat. Yang ke-13 itu gameo artinya saya menikah. Yang ke-14 krateo artinya saya memegang. Yang ke-15 itu upakono artinya saya menaati, Pak. Oke. Kemarin kan saya katakan menghafal dari sini. Halaman 40 ya. Bukan dari yang lain. Halaman 40 itu mulai dari kata katoikeo, saya mendiami, para kaleo, saya mohon,
Peripateo saya berjalan. Itu kemarin. Ini kenapa lari ke yang lain? Apakah Nirwana tidak hadir kemarin? Atau lupa? Saya sudah Hadir, Pak. tuliskan. Ya kenapa tidak dihafal halaman 40? Oke lah. Oke, silakan sekarang kepada Marda. Baiklah, kataku, saya mendiami para kaleo, saya memohon paripateo, saya berjalan, paros kuneo, saya menyembah. Pros kuneo. Poros kuneo, Pros. saya menyembah. Ya, pros kuneo. Adikeo, saya berbuat. Adikeo itu Akuludeo, saya berbuat salah. Saya berbuat salah. oh iya Pak, saya berbuat salah. Adikeo, saya akuludeo, saya mengikuti. Asteneo, saya lemah. Gameo, saya menikah. Deo, saya mengikat. Diakoneo, saya melayani. Dokeo, saya mengira. Eleo, saya mengasihi. Eukaristeo, saya mengucap syukur. Karateo, saya memegang. Akode Kodemoeo. oikodeneo, Kodomeo. oikodoneo, saya membangun. Yang terakhir poneo, saya memanggil. Ya, poneo saya memanggil. Krateo ya, krateo saya memegang. Oke, Susan. Silakan. Katolikeo, saya mendiami. Parakaleo, saya memohon. Peripateo, saya berjalan. Proskuneo, saya menyembah. Adikeo, saya berbuat salah. Adikeo, saya berbuat salah. Akoloteo, saya mengikuti. Asteneo, saya lemah. Gameo, saya menikah. Deo, saya mengikat. Diakoneo, saya melayani. Dokeo, saya mengira. Eleo, saya mengasihi. Eukaristeo, saya mengucap syukur. Krateo, saya memegang. Eikodoneo, saya membangun. Poneo, saya memanggil. Oke. Selanjutnya ada Dewinta. Toikeo, saya mendiami. Parakaleo, saya memohon. Peripateo, saya berjalan. Proskuneo, saya menyembah. Adikeo, saya berbuat salah. Kemudian akoloiteo, saya mengikuti. Asteneo, saya lemah. Gameo, saya menikah. Deo, saya mengikat. Diakoneo, saya melayani.
Dokeo saya mengira. Kemudian eleo saya mengasihani. Eukaristeo saya mengucap syukur. Krateo saya memegang. Oiko domio saya membangun. Ponio saya memanggil. Silakan Lince. Lince sekarang, silakan. Belum buka mic-nya itu, belum buka. Kata Ikeo, saya mendiami. Para kaleo, saya memohon. Peripateo, saya berjalan. Proskuneo, saya menyembah. Adikeo, menyakiti. Aukoleuteo, saya mengikuti. Asteneo, saya lemah. Gameo, saya menikah. Deo, saya mengikat. Diakoneo, saya melayani. Dekeo, saya mengira. Leo, saya mengasihi. Eukaristeo, saya mengucap syukur. Krateo, saya memegang. Oikodomeo, saya membangun. Poneo, saya memanggil. Selanjutnya Sania. Silakan Sania. Buka kamera ya. Itu belum hidup apanya? Silakan. Pertama itu ada katokeo, saya mendiami. Yang kedua para kaleo itu saya memohon. Yang ketiga paripateo, saya berjalan. Proskuneo, saya menyembah. Adikeo, saya berbuat salah. Saya berbuat. Akulouteo, saya mengikuti. Arteneo, saya lemah. Gameo, saya menikah. Deo, saya mengikat. Diakoneo, saya melayani. Dokeo, saya mengira. Eleo, saya mengasihani.
Eukaristeo, saya mengasihani. Krateo, saya mengasihani. Eukaristeo tadi itu saya mengucap syukur. Terus, oh iya Pak, Krateo, saya mengucap syukur. Diakodomeo, saya memegang. Membangun. Memegang itu krateo. Krateo, saya memegang. Diakodomeo, saya membangun. Eneo, saya memanggil. Siapa yang belum ini? Terima sudah tadi? Belum? Silakan terima. Katoikeo saya mendiami, parakaleo saya memohon, peripateo saya berjalan, prokuneo saya ulang. Kotoikeo saya berdiami, parakaleo saya memohon, peripateo saya berjalan, proskuneo saya menambah, adikeo saya berbuat salah terhadap, akolenteo saya mengikat, asteneo saya lemah, gameo saya menikah, deo saya mengikuti, diakoneo saya melayani, dokeo saya mengira, eleo saya mengasihani, aucaristeo saya mengucap syukur, krateo saya memegang, oikodomeo saya membangun, dan poneo saya memanggil. Siapa lagi yang belum? Pak, saya mau ulang, Pak. Siapa? Nirwana? Iya, Pak. Oke, silakan Nirwana. Yang pertama itu katoikeo artinya saya mendiami. Terus yang kedua parakaleo artinya saya memohon, paripateo artinya saya berjalan, proskuneo artinya saya menyembah, adikeo artinya saya berbuat salah, akoloteo artinya saya mengikuti, asteneo artinya saya lemah, gameo artinya saya menikah, deo artinya saya mengikat, diakoneo artinya saya melayani, dokeo artinya saya mengira, eleo artinya saya mengasihani, eukaristeo artinya saya mengucap syukur, krateo artinya saya memegang, oikodomeo artinya saya membangun, poneo artinya saya memanggil, Pak. Oke, terima kasih semuanya sudah ya. Tadi Trivin dia datang sebentar, tapi akhirnya dia keluar dan tidak masuk lagi. Oke, tidak apa-apa. Baiklah. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-21 halaman 68. Halaman 68. Kita akan masuk pada pelajaran future tense. Atau future tense. Nah, jadi kita lihat nanti pelajaran future tense pada halaman 68. Nah, bentuk future, ya ini bentuk future dibuat dengan cara memasukkan huruf sigma. Jadi ada huruf sigma
antara kata dasar. Nah, jadi di bagian pokok dari kata itu nanti ditambahkan sigma. Lalu akhiran-akhiran yang sama dengan yang dipakai pada present tense sebagai berikut. Misalnya luo. Luo itu kan ditambahkan nanti kepadanya menjadi luso. Nah, sebentar saya share screen ya. Jadi satu-satunya solusi untuk kami bisa masuk dengan mendapatkan hibah dengan dari LinkedIn itu Pak, harus berkolaborasi ya Pak supaya bisa masuk SIM di pendapat karena kami SDR sama sekali ya Pak. Ya. Jadi di sini kita lihat ada kata luso. Nah, kata luso itu berasal dari kata kalau kita mau tulis dulu aslinya ini kan kata luo. Ini present indikatif luo. Artinya saya melepaskan dulu kalau present indikatif. Lalu kalau dia ingin menjadi auris, artinya jadi past tense. Dulu kan saya katakan future itu akan menjadi kata akan. Future indikatif itu menjadi kalau kita sekarang itu present dan menjadi future tense ya. Present menjadi future tense. Present tense, future tense, baru nanti ada past tense. Dulu kemarin saya katakan past tense itu auris. Nah sekarang kita belajar future tense, future. Caranya ialah hanya menambah di kata di tengah-tengah. Ini kan dikatakan memasukkan huruf sigma di antara kata dasar. Nah jadi kata dasar itu diantaranya berarti ini kan kata dasarnya lu, baru ditambah dia sigma, baru tambah akhiran. Maka dia menjadi luso. Luso artinya menjadi saya akan melepaskan. Ini kata akan. Saya akan melepaskan. Nah, itu berarti dia menjadi future atau futurist atau menjadi future tense aktif. Ya, itu di halaman 68 itu sudah dijelaskan ada luso. Nah, gitu ya. Jadi itu aturan penulisannya. Nah, jadi nanti kalau orang pertama tunggal dia menjadi luso dari kata luo kemarin. Lalu kalau dia orang kedua tunggal dari luweis menjadi luseis. Nah, ini kan jadi luseis. Dari orang ketiga tunggal dia dari luwei kemarin luwei ditambah sigma, ini kan tambah sigma menjadi luce. Nah, jadi ini harus kita hafal sama seperti yang kemarin tidak bisa tidak. Ini harus kita hafal. Jadi kalau dikatakan disebutkanlah deklensi future indikatif aktif dari kata luo, maka kita harus hafal dari mulai dari tunggal sampai kepada jamak. Luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, lususin. Ya, jadi kita ulangi dulu membaca nanti sama-sama ya. Dari kata luso, luseis, lusei, lusomen, dan lususin. Lusomen, lusete, lususin. Gitu ya. Coba dulu kita secara bersama-sama mengucapkan mulai dari atas ya, dari kata luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, lususin. Oke ya, kita mulai dari atas. 3, 2, ya.
luso, lusei, lusei, lusomen, lusote, lususin. Oke, kita ulangi sama-sama ya. Luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, lususin. 3, 2, ya. Luso, luseis, lusei, lusomen, lusote, lususin. Oke, jadi harus diingat nanti bahwa dalam menulis future indikatif itu harus ditambah sigma di antara kata dasar. Nah, apabila kata dasar berakhiran dengan huruf mati, guttural, yaitu kappa, gamma, si, ditambah dengan sigma, maka berasimilasi dan berubah menjadi kisi. Dia menjadi ini. Dia menjadi kisi. Nah, contohnya anoigo. Anoigo. Kan? Ini kan anoigo bertemu dengan gamma. Ini ya, bertemu dengan gamma, anoigo. Jadi dia bukan anoiso. Harusnya kan tambah sigma kan? Anoiso. Tapi dia berubah menjadi anoixo. Dia menjadi kisi. Jadi bukan sigma yang ditambah, tapi kisi. Nah, itu ya. Jadi dia jadi kisi. Itu yang ditambah, bukan sigma. Nah, jadi ini kalau dia bertemu dengan huruf-huruf guttural. Guttural berarti huruf konsonan. Kappa, gamma, si. Dia akan berubah menjadi kisi, ya, ini kisi, bukan sigma. Ini harus diingat supaya nanti kalian bisa melihat bahwa future indikatif aktif itu kalau dia berakhiran o, ya, dia hanya menambah sigma. Tapi kalau dia berakhiran huruf guttural, kappa, gamma, si, maka dia berubah menjadi kisi. Ini harus diingat. Gitu ya, ini supaya kalian ingat itu bagaimana cara penulisan huruf future indikatif aktif. Ini saya kirim supaya ada catatan kalian ya. Kemudian kita akan lanjutkan ini future indikatif aktif tadi ya. Baru keempat, apabila kata dasar berakhiran dengan huruf mati labial. Nah, jadi kalau dia berakhiran huruf mati labial, misalnya ini ya, pi, beta, psi. Pi, ya, betanya huruf ini, pi, beta, psi, ditambah dengan huruf sigma, maka dia berasimilasi dengan berubah menjadi psi. Berubah menjadi psi. Contoh itu blepo. Blepo kan ini bertemu dengan huruf pi, berubah dia menjadi blepso. Blepso. Nah, karena ini ya berubah menjadi huruf blepso. Saya akan melihat. Jadi kalau dia menjadi huruf future aktif, kalau bertemu dengan huruf mati labial, maka dia akan berubah menjadi psi, ya, jadi psi. Contoh lain ialah grapo. Ini kan grapo bertemu dengan psi, pi, ya, baru menjadi grapso. Saya akan menulis. Nah, kemudian kalau dia berakhir dengan huruf
mati dental, berakhir mati dengan huruf mati dental, misalnya theta, delta, theta, theta, delta, theta, ini ya, huruf dental, maka ketika dia bertemu dengan huruf sigma, dia berasimilasi berubah menjadi sigma. Menjadi sigma. Contohnya peito menjadi peiso. Saya akan menyanyikan. Nah, lalu kemudian kalau apabila kata dasar berakhiran dengan kata epsilon ditambah dengan huruf sigma, maka epsilon berubah menjadi eta. Contoh fileo. Jadi fileo menjadi fileso. Ini tapi eta, bukan epsilon. Dia menjadi eta, ya. Menjadi fileso. Saya akan mengasihi. Nah, baru kemudian future indikatif aktif, future indikatif pasif dibentuk dengan memasukkan huruf sigma di antara kata dasar dan akhiran future indikatif pasif sama dengan akhiran present indikatif pasif. Nah ini. Nah contoh kita lihat ya. Misalnya ini. Deklensi future pasif dan medial sebagai berikut. Luso menjadikan lusomai. Luse menjadi luse, baru lusetai menjadi lusetai, lusometa menjadi lusometa, luseste menjadi luseste, dan lusontai menjadi lusontai. Nah, ini kan kalau dia dulu yang pasifnya, ini kan dari kata nah, ini kan dari kata sebentar. Bisa dia. Iyalah. Jadi luomai dulu, luomai ditambah dengan sigma, dia menjadi lusomai. Jadi sebentar ya. Nah, kalau dia dulu pasifnya present indikatif, luomai, ya, gimana? Itulah lu omai ini ya, ini lu omai ditambah sigma, ditambah ini kan lu omai, nah ini lu omai ditambah dengan sigma, dia menjadi lusomai. Lu ini lue ditambah dengan sigma menjadi luse. Lu etai ditambah dengan sigma menjadi lusetai. Ya. Itu tunggal. Kalau dia jamak misalnya lu ditambah ometa
luo meta dulu, luo meta, ditambah dengan sigma menjadi luso meta. Demikian juga lu st ditambah sigma menjadi lu seste. Dan terakhir lu ditambah lu ontai ditambah sigma, dia menjadi lu sontai. Nah, inilah yang kita lihat dalam perubahan future pasif. Nah, tadi kita belajar di atas adalah future aktif. Ya, ini future aktifnya. Yang ini. Ini future aktif. Dia luso menjadi lu tambah o menjadi luso, lu tambah es menjadi luseis, lu tambah e menjadi lusei, lu tambah o menjadi lusomen, lu tambah es menjadi lusete, lu tambah usin menjadi lususin. Sehingga dia, kalau dia future indikatif aktif, luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, lususin. Kalau dia pasif, kalau dia dulu pasif presennya, luomai, presennya luomai, menjadi future, luomai ditambah sigma menjadi lusomai. Lalu kalau dia dulu lue, present indikatifnya menjadi future, dia ditambah lu tambah sigma tambah e menjadi luse. Baru present indikatifnya dulu lu etai tambah sigma menjadi lusetai. Begitu juga jamak. Present indikatifnya dulu lu ometa ditambah sigma menjadi lu someta. Lu este ditambah sigma menjadi lu seste. Lu ditambah ontai, lu ontai ditambah sigma menjadi lu sontai. Sehingga future pasif, ya future pasifnya menjadi lusomai, luse, lusetai, lusometa, luseste, lusontai. Artinya saya akan dilepaskan. Saya akan dilepaskan. Engkau akan dilepaskan. Itu kalau dia pasif. Kalau dia aktif artinya kan saya akan melepaskan. Luso, luseis, engkau akan melepaskan. Tapi kalau dia sudah menjadi pasif, saya akan dilepaskan. Nah, itu ya. Ini harus kita hafal dengan baik. Sehingga nanti ke depan kalau kita sudah belajar soal future, apa kalimat future ditambah kata sigma. Jadi kalau dulu luo itu present, saya melepaskan, lalu menjadi kalimat akan tambah sigma, luso. Saya akan melepaskan. Saya akan dilepaskan, kan ini kan? Nah, ini. Jadi ini harus kita hafal. Luso, saya akan melepaskan. Lalu kalau dia menjadi pasifnya, bukan lagi luso, tapi menjadi lusomai. Lusomai, artinya saya akan dilepaskan. Nah, jadi ini harus mulai nanti kalau kalian mau menghafal, buatlah di meja belajar kalian ada kotak ya, present indikatif aktif, future indikatif aktif. Baru nanti besok kita akan belajar past tense-nya, auris. Baru present indikatif pasif. Dari luso, luo menjadi luomai. Itu aktif, kalau aktif dia luo, dia pasifnya menjadi luomai, itu kalau present. Tapi kalau dia future, dia aktif luso, tetapi kalau dia pasif menjadi lusomai. Jadi harus kalian buat nanti di situ, di meja belajar kalian. Present indikatif, aktif, pasif, future indikatif, aktif, pasif. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya contoh, yang kalian hafal nanti, present indikatif, pasif, apa itu? Luo, lueis, luei, luomen, luete, lusin.
Tapi kalau dia present future indikatif aktif. Apa itu deklinasinya? Deklinasinya tambah sigma. Luso, luse, luso, luseis, lusei, lusei, lusomen, lusete, lususi. Itu dia aktif. Nah, sekarang pasifnya. Present pasif. Apa deklinasinya? Luomai, luetai, luometa, lueste, luontai. Lalu kalau dia menjadi future pasif, tambah sigma menjadi lusomai, luse, lusetai, lusometa, luseste, lusontai. Nah, itulah hal harus hafal sehingga nanti kalian sudah bisa mengerti mana present, mana future. Nah, karena itu minggu depan saya akan menyuruh kalian bukan lagi menyuruh menghafal kosakata, tapi kalian akan saya suruh menghafal present indikatif aktif dan pasif, kemudian future indikatif aktif dan pasif. Jadi ada 4 deklinasi kalian hafal minggu depan. Mengerti ya? Jadi minggu depan kalian mau hafal, yaitu apa itu? Minggu depan yang akan kalian hafal minggu depan, pertama, present indikatif aktif. Nah, kalau present indikatif aktif, supaya kalian mudah menghafalnya, ini dia. Kalau kita hapus ini semua, maka dia menjadi present indikatif aktif. Jadi dia menjadi luo, lueis, luei, luomen, luete, luusin. Itu present indikatif aktif. Tapi kalau dia menjadi future, tambah sigma aja ini. Jadi kalau tambah sigma menjadi luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, dan lususin. Gampang kan? Jadi kalau saya suruh minggu depan, hafallah present indikatif aktif dan future indikatif aktif. Maka mulailah luo, lueis, luei, luomen, luete, lusin, menjadi luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, lususin. Lalu saya suruh ke makna minggu depan. Kalian misalnya menghafal yang present pasif. Ini kan, ini present pasif. Maka kalian hanya menghafal ini. Ini matikan aja ini. Matikan, dibuang. Berarti dia kalau aktif presentnya, dia luomai, lue, luetai, luometa, lueste, luontai. Itu yang aktif present. Lalu saya katakan nanti, hafalkanlah, deklarasikanlah future pasif. Maka lihatlah, tambahkan saja sigma di tengahnya. Menjadi lusomai, luse, lusetai, lusometa, luseste, lusontai. Gitu ya. Paham sampai di sini? Bisa mengerti sampai di sini? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana? Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Saya pikir untuk hari ini kita tidak perlu banyak belajar. Saya hanya memberikan keempat deklinasi itu untuk dihafal minggu depan. Jadi hafallah pertama present indikatif aktif dan future indikatif aktif. Kedua, future present pasif dan future pasif. Jadi ada 4 ya. Jadi dihafallah itu minggu depan. Apa itu? Present indikatif aktif dan pasif dan future indikatif aktif dan pasif. Jadi 4 deklinasi. Tolong dihafal ya minggu depan. Baik, kalau sudah mengerti sampai di sini, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Mohon maaf karena saya akan meneruskan pertemuan dengan Lokakarya Prasetya.
Demikianlah pertemuan kita. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengakhiri perkuliahan kami untuk bisa menghafalkan deklensi, present indikatif aktif dan pasif, dan future indikatif aktif dan pasif. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, selamat sore bagi kita. Tuhan memberkati. Horas menjadi Sore Pak. Naumu. Horas Pak.